Universitas Muria Kudus. Di video ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas di Prodi Manajemen, yaitu Komunikasi Bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizky Tamrin, Eskom MM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zufita Yunisi, NIM 2024-11-042, sebagai moderator dan pemateri. Halo, nama saya Akura Ochacha Siluva, NIM 2024-11-5. Kenalkan, nama saya Wahyu Suryati, NIM 2024-11-303. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu apa sih pengertian dari merancang pesan bisnis itu. Nah, merancang pesan bisnis adalah proses menyusun komunikasi yang efektif dan sesuai tujuan agar pesan yang disampaikan itu mudah dipahami oleh audiens, dan bisa tepat sasaran dan mampu membangun citra positif bagi perusahaan atau individu. Terus selanjutnya ini ada pesan bisnis digital dan sosial. Pasti teman-teman sudah nggak asing kan apa itu pesan bisnis digital dan media sosial, karena juga kita setiap hari sudah menggunakan media digital dan sosial tersebut. Nah, jadi pengertiannya adalah segala bentuk komunikasi yang dibuat dan disampaikan oleh perusahaan ke audiens seperti konsumen, calon pelanggan, serta pengguna melalui platform digital dan sosial meliputi YouTube, Instagram, Twitter, dan website. Nah, untuk menarik perhatian audiens serta membangun lebih baik dan berkelanjutan antara perusahaan dan konsumen, serta bisa mendorong interaksi, misalnya dengan cara komen, like, share, atau mengikuti dari akun tersebut. Itu bisa memberikan informasi secara langsung mengenai brand atau perusahaan tersebut, seperti tentang produksinya gimana atau layanannya gimana. Jadi intinya itu adalah pesan bisnis digital dan sosial bukan cuma soal promosi saja, tapi juga itu bagaimana perusahaan berkomunikasi secara aktif, menarik, dan strategis di publik melalui media digital. Nah, jadi media digital sendiri adalah itu semua saluran yang digunakan untuk pemasaran atau komunikasi, termasuk website, email, aplikasi, media sosial itu sendiri. Sedangkan yang media sosial adalah platform online yang menggunakan interaksi dan komunikasi antar pengguna seperti IG, Twitter, YouTube. Selanjutnya ada merancang pesan bisnis untuk media digital dan sosial. Yang pertama adalah membangun citra identitas brand. Nah, ini untuk menunjukkan kepribadian nilai dan keunikan perusahaan kepada publik serta memberikan info tentang produk dari brand tersebut dan layanannya seperti apa. Selanjutnya yang kedua adalah menarik pesan dan keterlibatan audiens. Nah, jadi di dalam pesan bisnis digital itu kita para perusahaan itu mengajak audiens untuk menyukai, berkomentar, atau membagikan serta mengikuti dari akun perusahaan tersebut. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Nah, apabila perusahaan menggunakan komunikasi yang konsisten dan transparan kepada pelanggan, itu bisa membangun rasa percaya. Kalau konsumen sudah percaya dan lebih loyal, itu mereka tidak gampang pindah ke kompetitor lain. Selanjutnya ada yang keempat, ada mendorong tindakan atau penjualan. Nah, pesan yang tepat itu bisa mengarahkan audiens untuk membeli atau mendaftar atau tertarik dengan produk kita. Nah, itu bisa meningkatkan omset bisnis. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri pesan bisnis yang efektif. Pertama, jelas dan langsung ke tujuan. Kedua, mewakili identitas atau nilai brand. Ketiga, disesuaikan dengan audiens yang dituju. Keempat, memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, strategi merancang pesan bisnis untuk media digital dan sosial, yaitu pertama, menentukan tujuan pesan. Kedua, kenali target audiens. Ketiga, pilih gaya dan nada bicara. Keempat, buat pesan yang singkat, jelas, dan menarik. Kelima, buat konsep konten yang menarik dan konsisten. Keenam, pilih platform media sosial yang sesuai. Ketujuh, rencanakan jadwal posting dan optimasi konten. Kedelapan, optimalkan dengan hashtag atau tag. Kelima, evaluasi dan perbaikan. Materi selanjutnya yaitu tantangan merancang pesan bisnis di media digital dan sosial. Pertama, perkembangan teknologi yang cepat.
itu adalah teknologi terus berubah, jadi brand harus cepat beradaptasi dengan tren dan fitur baru agar pesan tetap relevan. Kedua, persaingan semakin ketat, yaitu adalah banyak bisnis promosi di media digital sehingga pesan harus kreatif dan bisa menarik perhatian audiens. Ketiga, perubahan pola dan perilaku konsumen, yaitu konsumen sekarang lebih aktif, kritis dan cepat berubah selera, jadi pesan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Keamanan data, yaitu menggunakan data konsumen harus hati-hati, jika data bocor bisa merusak kepercayaan dan citra perusahaan. Sumber daya manusia dan keterampilan baru, yaitu tim bisnis harus punya kemampuan digital seperti membuat konten, memahami media sosial, dan menganalisis data. Lanjut ke manajemen krisis di media sosial. Manajemen krisis di media sosial adalah proses merespon dan menangani masalah atau kejadian negatif yang terjadi di platform sosial yang berisiko merusak reputasi brand secara cepat dan luas. Mengapa manajemen krisis di media sosial penting? Karena informasi dapat menyebar sangat cepat yang dapat merusak reputasi brand dalam waktu singkat. Penanganan yang cepat dan tepat membantu menjaga kepercayaan publik, meminimalkan dampak negatif dan melindungi citra serta kelangsungan bisnis. Selanjutnya, manfaat manajemen kritis di medsos. 1. Meningkatkan kesiapan perusahaan menghadapi situasi darurat di ruang digital. 2. Membangun hubungan yang lebih kuat dengan audit lewat transportasi dan simpati. 3. Menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem komunikasi dan kebijakan perusahaan. 4. Mencegah kritis berulang dengan evaluasi dan strategis pencegahan yang lebih mantap. Studi kasus manajemen kritis di media sosial. Influencer yang bekerja sama dengan sebuah brand fashion terlibat skandal menyebabkan backlash terhadap brand tersebut. Bagaimana brand harus meresponnya? Untuk dampak terhadap brand dibagi menjadi 4. 1. Reputasi tercoreng. 2. Menurunkan kepercayaan konsumen. 3. Menurunkan penjualan. Dan 4. Viral negatif yang merugikan brand. Untuk reputasi tercoreng, masyarakat mengaitkan brand dengan tindakan negatif. Dan untuk menurunkan kepercayaan konsumen, konsumen merasa brand tidak selektif dan memiliki dua produk. Menurut penjualan, adanya kejadian tersebut konsumen jadi tidak ingin membeli produknya lagi. Dan untuk viral negatif yang merugikan brand, komentar negatif di media sosial bisa viral, memperkeras kritis dan merugikan brand. Langkah-langkah yang digunakan brand untuk merespon ada 5. Segera 1. Memberikan pertanyaan resmi brand. 2. Mengambil tindakan nyata. Dan 3. Fokus pada nilai brand dan transparansi. 4. Berintegrasi dengan komunitas. Ada juga 5. Mengevaluasi dan memperbaiki strategis. Jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan saya dan teman-teman saya adalah pesan bisnis di media digital dan sosial itu harus dirancang dengan strategi yang matang supaya itu bisa menarik perhatian, terus membangun citra positif perusahaan, dan itu bisa dipercaya oleh audiens. Nah, apabila ada krisis seperti skandal influencer terjadi, nah brand itu harus menanggapi secara cepat dan transparansi, empati, serta menjaga nilai perusahaan untuk keberlanjutan bisnis ke depannya. Terus adanya evaluasi strategi termasuk dengan pemilihan influencer yang baik itu penting karena itu untuk komunikasi ke depannya supaya komunikasi di bisnis itu lebih baik dan lebih efektif. Jadi di dalam krisis ini tuh juga bisa menjadi peluang perusahaan apabila kita itu bisa menyampaikan pesan secara tepat dan baik.